Selamat sore buat semuanya. Sekarang ya ada bincang-bincang sedikit tentang sekarang tuh lagi banyak lah ya kayak microtransaction di game online gitu. Tapi sebelumnya mau nanya-nanya dulu nih buat teman-teman, misalkan Yogi, eh, pernah nggak sih main game online kayak gitu? Kalau buat main game online pernah sih, eh, kayak dari zaman SD, dari zaman main game online dari komputer gitu, kayak PB, Hmm, Losaga. PB Kalau Losaga ya? sekarang-sekarang sih, ya. Kalau sekarang-sekarang sih paling main game mobile doang sih, paling Mobile Legends doang sih, udah itu doang. Mobile Legends ya? Oke. Kalau Jikri main apa sih game online-nya? Kalau saya mungkin sama Kang ya kayak Kang Yogi, main waktu SD ke warnet, main PB, main Losaga, main apa tuh namanya, main lupa saya, pokoknya adalah banyak. Kalau sekarang Oh, saya udah gak main sih Kang, karena oh, mungkin udah capek juga ya karena microtransaction. Ya saya sekarang udah gak main lah, udah gak main game-game itu lagi, udah jarang. oh, berarti udah jarang ya. Oke. Hmm. Tapi ini nih, kalau menurut Kang Dika nih, sekarang itu game online-nya gimana sih? Menurut Akang? Oh, menurut saya ya, untuk game online makin sini makin luar biasa ya. Makin Hmm, perkembangannya itu makin lebih dari apa sih? Segi grafiknya gitu juga udah makin canggih, makin apa ya namanya? Makin tinggi lah gitu. oh, makin Kalau menurut update lah saya. ya. Iya, Oh, iya sih sekarang game online udah ngalamin peningkatan gitu dari dulu yang asalnya kita ke warnet main 1 jam, dua iya. jam. Sekarang kan udah ada di mobile gitu, kayak Mobile Legend, Free Fire, kalau nggak PUBG. Nah, tapi kan kalau di game itu kan yang gratisan itu kurang enak lah ya, nggak terlalu apa gitu kalau kita pakai, nggak terlalu spesial. Nah, Hmm. kadang-kadang teman-teman pasti kalau dulu kayak top up Gcash kayak gitu, beli vouchernya yang 10.000 atau yang 100.000. Nah, buat sekarang ini kayaknya transaksinya bisa lewat kayak PayPal gitu, kalau nggak dari Dana. Nah, tapi sekarang tuh kan anak muda lah yang kebanyakan makainya tuh kayak anak kecil, udah kenal game online, tapi kan di saat mereka ketagihan beli itu kayak uang digitalnya tuh pasti mereka minta ke orang tua. Tapi kan terkadang ada kasus-kasus di mana kayak ngebohongin orang tua gitu. Kayak ngebohong tugas buat tugas, tapi nyatanya dipakai buat beli voucher. Nah, kalau buat tanggapannya, menurut Mas Ahmad gimana sih anak-anak yang ngebohong gitu? Oh, untuk anak-anak menurut saya mah yang suka top up game online kayak di apa ya, diawasi sama orang tuanya gitu. Jadi kalau mau top up tuh di apa diawasi sama orang tuanya teh, jadi nggak ngebohong gitu. Kan ada tuh kasus di suatu minimarket kan, yang dimana top up game online sampai beratus ribu, terus yang disalahkan tuh bukannya anaknya tapi si pegawainya yang disalahin tuh, jadi gitu. Jadi buat orang tua juga harus eh, lebih perhatian kepada anaknya gitu, biar itu tidak terjadi. Hmm. Kalau menurut Mas Dikri gimana itu? Kalau menurut saya sih Kang mungkin lebih apa ya, sama sih kayak Kang Ahmad, dari pengawasan orang tua yang kurang, mungkin orang tuanya juga kurang ngerti teknologi, terus anaknya dilepas aja gitu main HP, itu yang ngebuat apa namanya, si anak tuh nggak ngerti gitu. Kalau misalkan mikrotransaksi itu adalah suatu hal yang ada bahayanya juga gitu. Hmm. Jadi jadi kalau misalkan apa namanya, si anak tuh main game terus tiba-tiba top up gitu kan,
tahu-tahu Iya. kredit limit aja. Iya benar. Nggak, nah harusnya kan apa namanya ada edukasi dari situ, mungkin dari sekolah juga sih Kang kalau kata saya, apa namanya pendidikannya itu mulai harus sudah diarahkan gimana caranya game online ini tuh jangan sampai ngerusak masa depan si anak karena mikrotransaksi ini gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin bukan hanya dari orang tua juga, tapi harus ada peran juga dari lembaga pendidikan gimana caranya si anak ini bisa mainin game online tanpa harus menyalakai dirinya sendiri lewat mikrotransaksi ini. Gitu sih Kang kalau kata saya. Jadi berarti kalau mikrotransaksi ini apa sih kayak harus ada pengarahnya gitu ya? Iya harus ada yang ngebimbing lah gitu, harus ada yang ngejelasin mungkin ke orang tuanya juga dari pihak sekolah atau dari lembaga lain yang ngejelasin kalau mikrotransaksi itu ada dampak positif dan negatifnya, terus cara nyampain ke anaknya itu gimana sih gitu, cara pakainya, itu sih Kang. Oke, oke. Berarti semua itu harus ada penuntunnya, pembimbingnya juga ya. Iya Hmm. betul. Tapi ngomong-ngomong, Kang Zikri pernah top up gitu? Saya mungkin dulu Kang PB, Oh, ada cerita saya dulu pernah nemu uang 20.000 kalau nggak salah. Saya nemu uang yang orang tua saya nggak bilang, saya pergi ke warnet buat top up. Nah itu mungkin salah satu efek negatifnya ya. iya Jadi benar. kita sebagai anak tuh dipaksa untuk apa memenuhi ego kita gitu. Buat Hmm, beli suatu item di game, terus nyuri-nyuri uang orang tua ya buat menuhin hasrat si anak gitu. hmm. Ngomong-ngomong main game online nih ya. Kalau Kang Dika gimana nih pengalaman main game online-nya nih? Waduh, untuk pengalaman game online, saya malah baru sekarang-sekarang ya aktif aktif main di game online. Hmm, Saya kan soalnya sama SMA juga jarang nggak pegang HP malah ya, nggak terlalu minat untuk main game sebenarnya saya itu. Baru sekarang-sekarang dan sekarang juga yang saya rasakan ya dari game online ini ya, dalam yang tadi mikrotransaksi itu malah makin sini makin kayaknya apa ya namanya kayak makin harus gitu hasrat buat top up, kalau nggak top up itu kayak ada yang kurang dari main game itu gitu Top rasanya up tuh. gak keren ya Kang? Nah itulah bisa bisa dibilang gitulah, waduh, padahal waduh, ya kalau waduh, kalau nggak top up dipikir-pikir nggak ya dari keren. top up kan cuma top up doang gitu ya, nggak ada balasnya ke kita nanti di kehidupan nyatanya apa kan nggak ada gitu ya, tapi nggak tahu ego nggak tahu apa itu namanya makin sini makin wah kayak kurang gitu kalau nggak top up itu Oh, sih ya Kang kalau yang saya rasa. waduh, waduh, waduh. Ya bener juga sih. Kalau nggak top up itu kayak, waduh, ada yang kurang gitu kalau pas mainnya. Iya, kurang-kurang lengkap aja gitu kan. Oh iya benar-benar benar. Ya sih anak muda sekarang ya anak-anak kecil yang banyak kayak gitu. Ada yang sampai top up 14 juta kayak gitu nggak tahu beli apa mereka. Ya tapi ya kurang Iya, edukasi juga sih. Ya. Ya tapi kalau gitu nggak tahu yang disalahin siapa ya. Nggak ada yang ininya juga. Tapi kalau dilihat kan sekarang juga ya Pak udah masuk ke zaman dimana game yang ada virtual gitu. Nah tapi kalau menurut Mas Yogi ini, kalau mikrotransaksi itu gimana sih cara ngarahinnya biar bisa terjadi dengan benar gitu dampak baiknya? Kalau buat mikrotransaksi boleh sih dilakuin, tapi kalau udah punya uang sendiri gitu, kalau udah kerja punya uang sendiri, kadang kan orang-orang yang udah punya uang sendiri main game buat apa sih? Buat ngilangin kebosanan di hidupnya gitu. Kayak udah capek kerja, terus main game kan asik sendiri. Terus top up kayak gitu. Nah, kalau punya uang sendiri sih nggak apa-apa top up, tapi kalau buat kejadian-kejadian kayak sekarang kayak anak kecil kayak gitu nggak disaranin sih buat top up, meski itu uang sendiri juga. Kadang kan uang sendirinya juga paling dapatnya dari uang jajan gitu. Jadi kadang masih susah sih kalau buat ngarahin anak-anak sekarang biar nggak top up,
apalagi uangnya masih dari orang tua gitu, susah sih. Oh iya ya, masuk akal juga sih, karena kan masih dibiayain orang tua juga ya. Iya. Larinya nanti takutnya kayak, waduh, jajan-jajan tapi top up terus kagak dipakai makan gitu, nabung kan. Malah kalau udah keseringan top up gitu kan, misalnya uang jajannya habis, malah ada nyuri lah gitu, nyuri uang orang tua gitu, ngambil dari dompet 10.000, 20.000. Ya itu juga sih kealamin sama saya sih waktu zaman SD ya. Emang sih. Oh, pernah kealaman juga ya. Iya. Kayaknya siapa sih yang ngalamin kayak gitu ya? Aduh. Aduh, gila, gila, gila. Banyak juga ya pengalamannya. Oke, kalau Kang Ahmad, gimana sih kalau mikrotransaksi ini dampak apa? Kalau muncul dampak buruknya itu gimana sih? Kenapa bisa ada gitu? Oh iya, karena ya kurang puas gitu karena main game teh misalnya kan si skinnya tuh itu aja gitu kan, kurang bagus kan. Kan kalau pengen skinnya bagus kan harus ya top up, benar gak sih? Harus top up. Ya emang ada juga sih apa ya, kalau top up tuh ya main game tuh kayak enak gitu nih, merasa paling jago lah, GG ya, Hmm, pede pede kalau mau ngelawan musuh teh pede aja gitu. oke, bener-bener bener. Mendahulukan outfit ya daripada skill. Waduh, waduh, anak kecil zaman sekarang emang beda ya sama zaman dulu. Ya kalau main-main aja. Sekarang kan ya dari mikrotransaksinya juga kan kayak promonya, penawaran kayak gitunya kan lebih inilah, lebih fantastis lah promonya itu dari potongan-potongan harga, paket-paketannya. Kalau dulu ya top up aja gitu dulu. Misalkan nominal 10.000 ya 10.000. Kalau sekarang kan 10.000 ada gratis-gratisnya. Terus kalau ke anaknya itu Bonusan. gampang kepengaruh gitu anak-anaknya itu, gampang tergiur. Nah Udah itu kayak narkoba ya kan? iya, game online-nya takutnya jadi kayak jenis narkoba baru nantinya. Tapi ya semua itu balik dari penggunaan diri sendiri sih. Tapi kalau dilihat-lihat ya badan yang atau enggak pihak yang mengawasi itu sebenarnya ya dari keluarga sendiri ya. Kalau bagian pengawasan ke anak kayak gitu ya Kayaknya biar lebih karena lebih iya sih, biar orang tua yang ngedidik, yang ngajarin gimana menggunakan uang dengan baik dan benar. Kalau misalkan ya kalau mau main game ya boleh, mikrotransaksi ya boleh aja, cuman ya sesuai kebutuhan aja sih. cuman ada batasannya. Ya semua Jangan ada batasannya. Kalau udah ketagihan nanti nggak kecukupin ya larinya nanti negatif. Misalkan nggak ada uang ya mencuri, nyopet. Kalau kayak gitu kan, Nah, Kang, saya pun punya pengalaman juga tuh buat yang kayak efek-efek negatif gitu. Kan saya pernah main di warnet. Saya dulu pernah mau main berapa jam gitu kalau nggak salah. Terus ada orang nyapa saya, "Dek, mau main berapa jam?" Saya bawa uang waktu itu kalau nggak salah 20.000. Saya mau main 2 jam, Kak, kata saya ke orang itu. Terus orang itu tuh malah maksa saya, "Dek, gimana kalau mending main berdua aja? Kamu yang bayarin billing saya," kata orang itu. Saya dari situ kan takut ya, dia kan kayak perawakannya kayak preman gitu gimana. Mungkin dari orang tuanya juga, orang itu tuh kurang keawasi juga, dan dari segi ekonomi kurang, tapi dari pergaulannya dia itu udah kecanduan untuk mikrotransaksi itu gitu. Untuk terus-terusan main game online terus malah jadi malak orang lain gitu buat mainin game online terus ituin mikrotransaksinya. iya benar, benar juga. Emang udah kealaman gitu ya di antara Iya, teman-teman. Kalau nggak sekarang juga ada sih yang kayak gitu ya.
ayo main berdua, kamu yang bayarin, aku yang main. Kan itu wah enak banget itu orang yang Iya, minta ngebayarinnya. buat beliin cash juga gitu kan. Saya beliin cashnya dong gitu. Padahal giveaway di sebelah banyak. Aduh, 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 aduh. Ya berarti Biasanya dari kalau kayak gitu mah, biasanya kalau kayak gitu mah kalau lagi banyak uang, alat kayak gitu. dia sih harus banyak uang intinya. Ya Udah jadi kayak joki ya kalau zaman sekarang. Kalau mm-mm, di sekarang. kayak akun joki kayak gitu. Mikrotransaksinya selain top up ya joki. Terus Iya, terkadang kalau akun joki-joki itu harganya tuh lebih murah nih kan. Jadi si anak-anak tuh lebih tertarik gitu ya. Jadi pengennya tuh ini murah nih harus top up. Mm-mm. Ya kayak gitu. Selain mikrotransaksi top up ternyata sekarang ada yang baru ngejokiin Jasa joki ya. jasa joki. Ya Ada begitu. pangkatnya tinggi tapi skillnya skill bocah. Iya. Ya emang sih ya udah zamannya uang-uang digital ya, wallet kayak gitu. Iya, betul. Transaksinya gampang, ya kalau ada uang ya bisa. Berarti kalau dari mikrotransaksi itu emang semuanya itu tergantung penggunanya, mulai dari Iya, balik lagi ke kitanya. iya, Gimana cara kita nggunain uangnya, seberapa bijaknya kita, terus mungkin dari teman-teman kitanya juga sih, Kang. Karena kan ada juga ya teman yang rese yang suka mamerin skin-skin barunya. Ini saya punya skin baru nih. Saya punya apa namanya akun yang pakatnya tinggi dipamerin ke temennya. Terus si temannya kan jadinya iri gitu. Wah, saya harus punya tuh. Nah, akhirnya kan egonya gitu yang dimainin tuh, Kang. iya, Ah, saya benar, harus punya nih. Saya harus punya gamenya, saya harus punya skinnya, saya harus akunnya harus tinggi. Padahal mungkin dari sisi dunia nyatanya itu kan nggak ada gunanya gitu. iya, Game doang gitu. ada Cuman mungkin manfaatnya, dari egonya itu gimana? ada manfaatnya. iya Iya nggak Ya ada. mungkin malah nggak. malah kalau Iya. gamenya tutup kan mau gimana coba? Nah itu tuh Iya, Iya, ada iya. orang yang top up 1 miliar terus gamenya tutup kan rugi bandar tuh. Nggak Itu bisa. kalau kayak gitu kan udah ada beberapa kejadian tuh kayak game Lost Saga gitu kan, Oh tahun iya, berapa ya? Iya, iya, 2019 benar-benar. itu tutup, server Indo tutup gitu kan. Padahal tuh ada satu akun gitu udah top up sekitar berapa nih ya? 300 juta gitu. Emang sih akunnya bagus, tapi ya mau gimana gitu. iya sih, Soalnya Iya. udah tutup juga server Indonya, ya cuman bisa dilepas doang terpaksa. iya. Udah gearnya pada banyak, skillnya udah skill goals, tapi ya udah ketutup server Indonesianya, nggak akan Iya. kepake. Oh emang Losaga udah ditutup ya Kang? Udah Iya, 2019 kalau Sempat nggak salah. sempat ditutup. sempat Oh ditutup, udah baru dibuka tahu lagi saya. sekarang sih di luar. Ya, Hmm. paling ganti server doang sih. Iya, ya udah susah sih kalau udah tuh gamenya tutup, mikrotransaksi yang udah dilakuin, jadi nggak ada, ya terbuang percuma. Iya. Kalau Mungkin kalau di Dota skinnya masih bisa dijual ya, kalau nggak salah. iya, Dijual ke orang lain. iya terkadang Kalau Mobile Legend nggak bisa tuh kayaknya tuh. iya Bisa. nggak bisa itu. Ya tergantung gamenya sih. Terkadang mikrotransaksi yang udah kita lakuin bisa kita lakuin lagi, dapetin uang dari sana kayak ngejual-jual item gitu. Ya itu mungkin dampak positifnya ya kan, jadi roda ekonomi baru buat masyarakat. Iya, Buat mikrotransaksi ada dampak positif negatif ya, tapi semua itu tergantung diri masing-masing sih gimana kita menyikapinya, gimana pengetahuan kita untuk menggunakannya itu lebih bijak supaya apa yang kita inginkan itu benar-benar dari hati gitu, misalkan ya top up ya boleh, mau main game sampai berapa jam boleh ya, tapi kalau emang
bisa ngelakuin hal yang lain ya game jadi kegiatan selingan aja sih kayak gitu. Paling perbincangannya sampai sini ya kayaknya. Mikrotransaksi ini banyak banget bahasanya, tapi ya emang meruncingnya itu ya terhadap penggunaannya, dampak negatif positifnya. Mungkin kesimpulannya dari bincang-bincang kita ini ya, mikrotransaksi itu memang bagus. Transaksinya online, mempermudah kita buat melakukan, ya kalau pengguna gamers seperti game Free Fire, Mobile Legends, PUBG, Dota ya transaksi bisa dilakuin, tapi ya semuanya itu harus ada batasannya sih. Oke, mantap lah ya. Mantap. Ya, siap. Mantap bahasannya mikrotik ini, aduh. Ya mungkin cukup sekian untuk ya podcast-podcast yang ada ini ya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang bisa kita pakai kehidupan kita sehari-hari sih. Ya oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya buat Kang Dika, buat Kang Ahmad, Kang Yogi, sama Kang Jikri udah nyempetin waktunya. Cukup sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke, bye-bye. Yo. Salam top up.